Nah ini, kadang datanya berbentuk seperti ini. Nah ini kita bisa lihat, di atasnya ada headernya, terus ada data-data seperti ini, ada spasi, ada total, terus lanjut lagi, terus aja gini. Nah ini datanya agak kecil. Ini nanti buat teman-teman coba aja di rumah. Ini bab 4 contoh 45 nanti dicoba aja di rumah. Yang saya pakai untuk praktek hari ini datanya lebih besar. Karena datanya lebih besar, di notepad saya ini nggak bisa ngebuka file di atas TFB. Jadi nanti kita buka langsung pakai Excel. Oke, kita coba mengerjakannya pakai Excel. Nah, seperti biasa yang kita akan lakukan adalah melakukan load datanya. Kayak kemarin, langsung aja masuk ke menu data, terus get data from file, from text CSV. Terus kita buka ke folder yang kita simpan datanya. Kali ini saya akan pakai bab 8 kasus 5 TXT. Nah, datanya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Ini adalah laporan keuangan yang di print out ya dari sistem. Kemudian biasanya print-printannya itu jadi PDF, terus dari PDF di copy ke TXT, terus TXT itulah yang kita pakai untuk audit. Nah, itulah hidup ya, kadang nggak semuanya gampang, bukan cuma langsung datanya ada, terus kita kerjakan buat audit. Jadi tahapan pertama kita biasanya mempersiapkan datanya sebelum kita masuk. Nah, ini karena seperti ini, jadi kita nggak perlu banyak proses, kita load aja dulu. Nah, kelemahan di Office yang terbaru karena dia pakai Power Query itu sebenarnya nggak otomatis bisa milih banyak menunya ya. Kalau dulu kita masih bisa pakai Fix Suite, bisa pakai delimiter. Nah, Power Query ini kayaknya belum selesai atau ada fitur-fitur yang diganti, tapi kita masih tetap berusaha untuk menyelesaikan data ini supaya layak dipakai. Ini saya delete dulu aja koneksinya karena nggak akan saya pakai lagi. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah begitu kita load sebagai Power Query, maka kolom ini langsung dianggap sebagai tabel, padahal tabel kita belum siap. Jadi satu kolom ini dianggap sama Excel sebagai satu tabel, dan ini nggak bagus untuk diproses selanjutnya, artinya nggak fleksibel. Nah, pertamanya kita akan menghilangkan formatnya. Di sini kita pilih clear. Oke, jadi warnanya hilang. Terus yang kedua itu kita convert to range. Nah, ini bisa dilihat convert this table into a normal range of cell, all of data is preserved. Ya, dari keterangannya udah cukup jelas. Artinya ini nggak dianggap sebagai tabel, nggak satu kesatuan lagi. Semua datanya akan dirubah menjadi sel-sel biasa aja. Kita pilih convert to range. Yes. Nah, setelah kita convert to range ini udah jadi kolom biasa. Sel biasa maksudnya. Apa yang membedakan di sini di pojok kanan ini sebelumnya akan muncul kalau kita select di area itu ada table design. Sekarang udah nggak ada. Sekarang dia jadi sel biasa. Nah, oke. Nah, ini perlu kita lihat ada berapa header dulu sebelumnya supaya kita punya pemahaman aja dikit data ini mau diapain. Yang pertama ini ada header
Headernya adalah judul nama perusahaannya, terus general ledger report, terus ini ada info-info lain. Nah, di kolom ini sebagai auditor kita bisa mengambil asumsi bahwa ini adalah nama kolomnya. Jadi ada berapa nama kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jurnal batch, JR dokumen, tanggal, deskripsi jurnal, nilai debit, nilai kredit. Artinya di sini kita juga akan punya 6 kolom di bawahnya. Jadi ada GJ ini 1, 2, kemudian ada tanggal, 3, 4, deskripsi, nilai debit, nilai kredit. Kurang lebih gitu. Biasanya saya akan nyimpen nih nama-nama kolom ini, saya simpan di Notepad atau di Word, serah. Penting teman-teman bisa menggunakannya kembali. Kalau mau diingat aja juga bisa, nggak apa, bebas. Intinya dia akan ada 6 kolom. Itu kita pahami yang pertama dulu. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Nah, ternyata dia berulang nih kolomnya. Ada header lagi yang berulang, dan yang parahnya lagi ternyata itu adalah sambungan. Jadi di sini bisa kita lihat ada GJ 270 pengisian kas kecil 1 sampai 25 Jan 99. Nah, ini di bawahnya di data selanjutnya lanjut lagi ternyata GJ 270 itu masih ada 2 jurnal lagi yang merupakan paket jurnal dari batch-nya GJ 270 tadi. Apakah ini berulang lagi? Ya, dia berulang terus. Dan kita lihat data kita di endingnya itu ada di nah ini data kita endingnya ada di 14.225. Dengan data sebanyak ini kita udah nggak mungkin ngerjainnya manual lagi. Oke, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menentukan fixed width atau ukuran yang baku dari setiap kolom. Jadi bisa dilihat intinya ini walaupun datanya berantakan, tapi alhamdulillahnya ukuran setiap kolomnya sama. Ya, bisa dilihat ya. Bagaimana caranya? Caranya yang paling gampang adalah membuat data ini berada di kolom paling atas. Jadi kita bisa ngelihat langsung data ini udah pas apa belum pas kita motong. Jadi manual aja saya delete nih. Dari sini ke sini saya delete. Jadi yang kita punya adalah langsung GJ, kode batch-nya, terus yang lain-lain. Nah, nama kolomnya tadi saya udah simpen di Notepad. Kalau kalian mau ingat juga nggak apa. Nah, sekarang kita select seluruh kolom ini. Seluruh kolom A ini select. Kemudian kita pilih data. Di sini ada text to column. Ya, text to column seperti deskripsinya cukup sederhana. Split a single column of text into multiple columns. Artinya ya udah satu kolom dia bisa di-split jadi banyak. Terus sudah biasanya pakai fixed width atau split each comma. Ini yang pakai delimiter ya. Comma, period, or other character. Ini pakai delimiter. Nah, tapi biasanya orang kalau udah nyampe ke text to column berarti delimiternya di awal nggak fungsi. Kalau delimiter di awal fungsi, otomatis dia nggak akan ngelakuin tahapan ini. Oke, fixed width. Kita pilih di sini fixed width, kelihatan semua ya. Fields are aligned in columns with space between each field. Oke. Kemudian kita pilih next. Nah, ini. Oke, kita mau bikin kolom yang pertama isinya GJ sama nomornya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini dia otomatis ngedetek ke mepet ke G-nya, garis yang pertama. Terus ini bisa kita drag, kita select garis yang ini, kita mepetin aja ke 6. Oke, terus kolom yang kedua kita pengen isinya VK spasi 000 angkanya. Jadi kita drag aja
Ini ke sini dari VK. Oke. Kemudian saya pengen ada kolom tambahan supaya dia nggak berlebihan ya karakternya. Jadi saya taruh di sini aja. Diklik aja, dicoba aja, diklik. Klik sekali buat nambah garis, klik 2 kali di garis buat ngilangin. Nah, ini tanggal udah pas, terus saya tambahin lagi di pembayaran di sini. Terus sisanya saya rasa udah cukup oke. Udah masuk semua angka-angkanya. Kemudian kita next. Nah, untuk yang pertama, ini kan kosong nih, sebelum GJ nih. Kelihatan ya? Sebelum GJ kosong, terus kita pilih do not import kolom dalam kurung skip. Nah, ini dia nggak akan diimport. Jadi, kolom yang kosong tadi di skip. Kemudian kita lihat ke yang bagian kedua, GJ ini udah pasti teks, kita pilih teks. Kemudian yang kosong ini kita pilih do not import column skip. Kemudian ini kita pilih teks, sudah pasti. Ini yang kosong do not import column skip. Kemudian ini date. Nah, ini date sedikit tricky, kita pilih date. Kita lihat angkanya adalah 04, 01, 19, 99. Kalau berdasarkan urutannya, ini adalah tanggal, date, month, baru year. Jadi kita pilih di sini date, month, year. Kemudian yang kosong putih kita skip lagi. Kemudian ini teks. Nah, di sini kita mau lihat yang pertama itu debit. Yang bagian debitnya. Nah, di sini karena nggak ada pilihan number, maka kita masuk ke menu advance. Nah, di menu advance, dia akan recognize numeric data. Yang penting kita pastiin dulu decimal separator, thousand separatornya udah sama. Decimal separator itu yang misahin titik koma, thousand separator itu untuk apa ya istilahnya, kosmetik aja buat misahin setiap 1000. Oke, kalau udah titik, desimalnya udah sama kayak data debit itu, kita oke. Sini juga sama, kita make sure ini decimal separatornya titik, kemudian thousand separatornya koma. Oke. Kalau udah, kita baca bismillah, kemudian klik finish. Oke. Sekarang saya ambil dulu datanya. Rapet. Nah, udah. Sekarang kita udah punya data yang sedikit manusiawi. Bisa dilihat kolomnya udah dipisahin, tapi ternyata kita masih punya sedikit masalah. Sedikit masalahnya adalah di sini ada yang kosong putih, terus ada header juga di sini, terus di sini ada angka-angka yang kita nggak butuhkan. Oleh karena itu kita akan memfilternya dulu. Jadi kita akan ngilangin. Oh iya, satu lagi. Perlu diingat bahwa di bawah ini semuanya jurnal batch selalu dimulai dengan kata-kata GJ. Ya, GJ. GJ. Ini bisa dilihat semuanya mulai dengan GJ. Nah, GJ ini akan kita pakai buat filternya ntar. Kita tambahin nama kolomnya dulu. Sini jurnal batch. Sini dokumen, JR dokumen. Kemudian di sini tanggal, sini deskripsi, debit. Oke, kita tambahin satu kolom di sini. Kita ngambil yang depannya GJ aja. Jadi ntar kalau misalnya depannya itu kayak GG ini terus OR atau I spasi kemudian ACC, JU ini dia nggak ikut. Tapi sebelumnya kita akan filter dulu yang kosong. Nah, cara filternya adalah kita select di seluruh sel B ini. Saya geser. Filter.
Kemudian muncul, kita lihat di sini banyak banget. Nah, kita hapus yang blank aja. Soalnya yang lain kebanyakan. Kita otomatisin aja yang lain kalau mau. Oke. Kenapa saya hapus yang blank? Saya hapus yang blank supaya kita bisa ngedrag rumus di sini. Kalau dia ada blank spasi kosong, waktu kita ngedrag rumusnya, kita ngeklik otomatis gitu, dia nggak akan otomatis narik ke bawah. Jadi itu ngerepotin, kita harus ngedrag panjang banget, dan data kita tadi ada 14.000, jadi kita kayak harus narik lama. Makanya kita nggak kita hapus yang blank. Di sini kita bikin filter. Filternya kita pakai sederhananya aja, left, kita ambil 2 digit dari journal batch. Jadi depannya GJ. Yang depannya GJ aja kita ambil. Nah, kalau udah kita hilangin yang blank tadi, kita bisa lihat, kita bisa nyampe ke paling bawah. Kalau tadi kalian bisa nyoba, ntar kalau ada blank pasti dia nyangkut di data terakhir sebelum blank. Nah, setelah ada GJ, terus kita select nih. Kita filter aja. Kita filter lagi di sini. Nah, ini kita ambil yang GJ doang. Oke. Nah, inilah data kita udah siap untuk digunakan. Bisa kita kopas ke sheet sebelahnya. Dah. Sekarang kita udah punya data yang rapi, nggak ada lagi yang berantakan kayak tadi. Datanya udah bisa digunakan untuk keperluan audit, serah auditin apa. Ini GJ-nya bisa kita delete. Ini data yang asli. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mencoba sambil praktek supaya nanti step-stepnya, kalau saya yang lakuin kan mungkin karena saya udah nyoba ini duluan, saya udah ngelakuin ini duluan, stepnya nggak ada yang miss, atau nanti teman-teman coba aja lah ya, satu orang ya share screen sambil ngerjain. Santai aja, ini nggak nilai, jadi buat ngerjain rame-rame aja supaya kalau dikerjain sama teman-teman mungkin perspektifnya jauh lebih sama. Mutia lu kita. Iya, Pak. Ya, pakai data yang lebih kecil aja, Mbak, yang latihan berapa ya tadi? Contoh 45. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Tadi Mbak nyatet atau enggak? Tadi udah saya catat, Pak, cuman kayaknya ada yang miss deh. Iya, nggak apa-apa. Sekalian buat nyoba. Oke. Ini ke data, terus ke get data. Teman-teman itu kalau nama komputernya nggak ada yang di rename ya, masih pakai semuanya Acer, Asus, HP gitu ya. Yang contoh 45 ya, Pak? Ya, benar.
Nah, sebentar, Mbak. Bentar. Oke, bentar kok. Aduh, bentar. Ya, nggak apa-apa ya. Ditambahin sheet baru aja diulangi. Oke, Pak. Di sini ya, Pak ya? Ya. Oke. Contoh 45. Load. Nah, ini karena datanya lebih kecil, si Excel-nya dia bisa preview gitu. Karena tadi datanya lebih besar, dia nggak bisa detect. Terus ini juga Excel ngedeteknya salah kan. Dia ngedetek ada delimiternya pakai koma, terus data type detection dia pakai based on first 200 ya. Nah, sebentar. Ada cara lain yang mau saya tunjukin sebenarnya. Kalau kita udah tahu urut-urutan posisinya, jadi posisi itu adalah posisi karakternya. Jadi di karakter kelima split, di karakter ke-14 split, di karakter ke berapa split. Nah, itu kita kalau udah tahu, kita udah punya kunciannya, sebenarnya dari sini juga kita bisa langsung. Sekarang Mbak pilih delimiternya itu jadi fixed width. Oke, terus data type detection-nya itu diganti aja jadi nggak ngedetect. Do not ya. Nah, sekarang kan dia muncul nih di bawah fixed width nih 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini contohnya dia buat nunjukin kalau kita mau split di karakter keberapa. Nah, sekarang coba dimasukin angkanya 5,14, 15, 40, 44, 50, 56, 62, 66, 74. 5, 14, 15, 40, 44, 50, 56, 62, 66, 74. Dah. Sekarang Mbak klik aja di area preview ini di mana aja terserah. Nah, dia otomatis kalau kayak gini dia udah bisa split datanya. Tinggal nanti kita transform data di sini. Transform dulu datanya. Terus kolom yang kosong-kosong itu bisa di delete aja. Kolom 2 delete. Kolom 4 delete, kolom 6 delete. Kolom 10 delete. Nah, sekarang tinggal di set value-nya di kolom 1 itu jadi teks, data type-nya. Ini. Terus kolom 2 data type-nya teks juga. Udah, kolom 3 itu whole number. Kolom, oh sorry. Diganti, di sini kan pojok kanan nih ada nih. Nih, change type nih dihapus aja nih. Yang paling bawah. Change type yang paling bawah delete. Di X. Ya, maksudnya kolom 5. Terus kolom 7, kolom 9 desimal. Ya. Close and load.
Di Close and load yang ini pojok tuh, Oh ya. close and load. Udah. Sekarang tinggal kita filter aja sebelum datanya bisa dipakai. Di sini kita akan filter pakai depannya 0, terus belakangnya itu 9 digit. 9 digit itu pakai length atau ditambahin aja satu kolom di sebelah kiri, di sebelah kolom satu itu ya. Terus kasih nama filter boleh. Atau kalau mau di kanannya juga apa, supaya masuk ke dalam tabel. Di samping kolom 9 ya, Pak? Ya, boleh. Kolom 9 mana? Terus masukin rumusnya di situ adalah left kolom 1 terus 1,1. Coba dulu enter. Bukan berarti. Rumusnya tuh diganti, kolom satunya dipilih semua. Ya. Oke, udah muncul angkanya 0, terus dikasih n length, LAN. Ditambahin aja di rumus yang sama, ditambahin aja n, nggak usah koma, n aja langsung. N ini aja apa? Ampersand, tanda dan. Oke, LAN sama rumus LAN AA. Yang mana, Pak? LAN. Ini. Ya. Lokasinya sama. Dah, enter. Oh, ini. Oke. Udah, dia muncul. Bisa dilihat tuh ada kalau di data yang benar kita pakai di 09. Kalau yang lain tuh berarti salah. Oke, filter 09. Nah, itu yang satu colongan tuh delete aja. Delete manual aja. Klik kanan di situ. Oke, udah. Ini datanya udah bisa dipakai. Tapi tadi ini kan kalau misalnya kita pakai, kita udah tahu kunciannya. Sekarang kita mau pakai text to column. Sekarang pakai di bab 4, contoh 45. Gimana, masih kuat, Mbak? Kalau udah nggak kuat, lambaikan tangan. Bentar, Pak. Bentar, saya lihat contekan dulu. Oke. Mana itu tadi? Di convert to range ya, Pak, berarti? Iya, pindah dulu ke bab ini, ke kolom sebelahnya. Ya. Nah, ini kan. Nah, kolom 2 itu bisa dihapus aja. Nah, yang pertama dihilangin formatnya dulu. Jadi di select di salah satu sel aja di dalam kolom di dalam tabel itu. Terus tabel design. Nah, itu warnanya dulu dihilangin pertama sebelum di convert to range. Ini warna paling kanan tuh kan ada tuh sini. Mana?
Bukan. Sebentar saya annotate di sini. Ya, klik terus scroll ke bawah ada clear. Oke. Udah, Pak. Sudah, terus baru di convert to range. Oke. Udah ini. Oke, udah. Sebelumnya kalau pakai metode ini kita harus kira-kira tahu mau bikin berapa kolom. Kolom yang minimal ada itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sih bisa dilihat ada yang paling 3 paling ujung itu quantity, unit, sama total cost. Terus 2 yang paling kiri ini kita bikin aja sendiri kode produk sama nama produk gitu aja ya. Udah diinget-inget dulu. Kalau udah di delete aja langsung dari baris 10 sampai 1. Bentar, Pak. Di delete aja, di select baris 10 sampai 1 terus delete. Ya. Oke. Sudah. Kemudian pilih data text to column. Di select dulu yang A-nya semua dari sel A tuh. Ya, situ. Ya, fix width. Terus next. Nah, sini dibikin aja garis-garisnya, tambahin. Ya. Kalau yang angka sebaiknya jangan terlalu mepet, Mbak. Dimentokin aja ke kiri nggak apa. Itu dihilangin aja. Yang ini diklik 2 kali depannya nih. Nah, terus taruh belakangnya aja. Taruh di belakangnya mepet nggak apa. Gini. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Karena angka itu kan kita nggak tahu depannya berapa ya. Di data yang paling atas mungkin kita lihat cuma 3 digit, tapi bisa aja di bawahnya itu bisa banyak. Jadi untuk kehati-hatian kita pakai belakangnya aja untuk nge-cut. Coba dilihat yang paling kanan. Oke, kalau udah next. Terus yang pertama itu dipilih do not import. Yang kedua teks, yang ketiga teks. Kemudian itu general aja nggak apa ada. Yang itu dicek advance. Udah sesuai itu desimal separatornya. Mbak pakai desimal separator titik, thousand separator koma, oke. Oh, udah oke, finish. Udah. Udah tinggal dikasih nama kolom. Pak, kalau misalnya nih, ini kan Ya, yang di mana nih? Yang di C10 nih, R-nya kan kepisah nih, Pak. Bisa iya. perbaiki nggak sih, apa manual aja diperbaiki? Ya, tadi kepisah karena Coba lihat ke bawah lagi deh. Banyak nggak yang itu? Oh iya, banyak, Pak. Ya diulangi aja begitu. Apa sih ntar yang penting kan teman-teman udah tahu tuh konsepnya. Oke. Ini biarin dulu aja. Biarin aja, Pak. Nanti waktu untuk ngeload yang selanjutnya aja. Faktor ya? Kode barang kayaknya. Kasih nama kolom aja. Yang pertama kode produk, nomor 2 nama produk, ketiga itu quantity, terus yang ke selanjutnya itu apa tadi? Harga per unit ya, Pak? Unit cost, total cost.
Oke, sekarang kayak tinggal ngulangin yang tadi aja, kita filter yang blank dulu. Diklik di A di atas, yang atas kolom A-nya. Bukan kolom A. Ya. Filter, terus di filter aja yang blank dihapus. Sini diklik. Oke, terus tambahin satu kolom di kiri. Kita mau ngambil kayak tadi juga, depannya 0, digitnya 9. Di filter lagi ya, Pak ya? Ya, filter, terus left B, yes itu aja. Satu, terus kurung, ampersand, tanda dan ya, terus len, LEN, terus itu ulangi aja B sama B. Yang mana, Pak? Oh, B sama B ya? Ya. Nah, enter. Nggak bisa. Spill ya. Suruh spill ya. Maksudnya salah. Kayaknya dia nggak bisa B sampai B deh. Coba pilih ke B2 aja coba. Yang sebelahnya left-nya juga sama. Line-nya juga sama. Oh, Itu kan ada 2 tuh. iya, B Pak. left. Ya. Udah, drag aja bawah. Di double klik aja di pojok. Oke, terus diklik di A, kolom A. Di kolom A semua. Nah, filter. Kok mau ya? Di klik filter. Oh, udah. Nah. Terus yang 9 yang kita ambil. Udah punya datanya. Nanti untuk selanjutnya kalau buat praktek di rumah itu aja diperhatiin di garis buat motong nama produknya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyain? Terima kasih Mbak Mutia udah pusing-pusing bersama. Oh, Pak. Ini boleh di stop sharing nggak, Pak? Ya, silakan. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Tadi stepnya saya rasa cukup jelas ya. Untuk metode yang lain itu file yang lain, format yang lain silahkan dicoba sendiri. Udah saya kasih PowerPoint sama filenya. Yang penting latihan nih, nggak jadi tugas karena saya lihat tadi malam banyak yang begadang buat ngumpulin tugas itu. Jadi minggu ini aman lah, nggak ada tugas. Sampai ketemu hari Rabu lagi. Sebelum kita akhiri, saya screenshot sebentar ya. Gaya buat apa sih kalau buat screenshot ujian tuh? Absen? Gak ada yang ngecek, saya yakin tuh orang dari saya kira paling random gitu ngeceknya. Mbak Almira ada yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Ya, oke. Udah Mas, balikin lagi ke Anpin. Sudah, Pak. Ya. Oke,
Saya itu aja. Ntar kayak biasa aja kalau ada yang mau tanyain bisa lewat grup, bisa japri. Format yang paling umum digunakan selalu CSV sama TXT. Terus kalau dia masih pakai database offline gitu yang pakai akses biasanya MDB. Terus DBF itu biasanya format database hasil convert gitu. Ada banyak, ada XBRL, ada JSON. Tiap format tergantung dari aplikasi yang memproduksi itu. Nah, kenapa kita akan sering menggunakan convert dan load itu di Excel? Karena itu tadi Excel masih tools yang paling umum disediakan oleh kantor dan tools yang paling banyak digunakan masih umum lah ya, buat gampang buat diolah gitu. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih udah ngerjain tugas, mudah-mudahan nilainya bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.